Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Syah Maulana Akbar dengan NIM 20113755. Dan saya adalah mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu personil grup kesenian Islami terkenal di Kabupaten Tangerang. Dan di sini saya sudah terhubung dengan narasumber terkait. Mari, Mas. Halo Mas, Ya, boleh perkenalan dulu, Mas, dengan siapa? ya oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fardin Gibran, biasa dipanggil Gibran. Saya salah satu personil grup Marawis terkenal di Kabupaten Tangerang yang memiliki nama ya Sama. Oke, nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang grup kesenian Islami yang Mas Gibran geluti. Nah, yang pertama, awal mula dari Mas terjun ke dunia Marawis itu gimana ya? Eh, jadi jadi ini saya cerita awalnya ya gitu ya. Ya, boleh. Jadi awalnya tuh dulu pas saya kelas berapa ya? Pas kelas 8 kalau nggak salah, kelas kelas 2 SMP. Jadi Oh, kelas 2 SMP itu awal mulanya saya ikuti Marawis di perumahan saya, di Citra oh, Raya gitu. Jadi awalnya saya diajak jadi sama temannya, ayo ikut ini mau lomba. Kebetulan waktu itu mau lomba. Terus diajak gitu kan. Ya namanya juga umur segitu pasti kan tertarik sama hal-hal baru gitu kan Mas. ya benar. Nah, jadi dari situ saya ayo udah coba gitu kan. Terus saya ikut latihan buat lomba, terus itu kayak kok pas saya latihan terus kayak kok makin tertarik gitu, kayak makin mau ngedalemin ini gitu nih hobi gitu kan. Hmm. Terus saya latihan-latihan, terus pasca lomba terus setelah lomba terus masih sering latihan itu. Saya latihan terus ngebentuk struktur timnya gitu. Terus emang kebetulan saya juga waktu itu ditunjuk jadi ketua ketua apa ketua timnya. Oh Nah, ya, ketua jadi timnya. dari situ ya mau nggak mau ada tanggung jawab kan, saya juga harus terjun ke situ lebih dalam gitu kan. Iya. Nah, terus dari situ, nah setelah pas dari itu, kebetulan juga di sekolah saya itu ada tim Marawis. Itu tadinya saya nggak ikut, jadi saya cuma ikut tim Marawis. Nah tadinya, nah saya kan ikut tim Marawis nih, nah terus di perumahan saya, nah terus kebetulan di sekolah saya ada ekstrakurikuler Marawis. Oh, ya ya. Jadi awalnya di situ saya belum ikut, nggak kayak belum tertarik gitu ikut yang di sekolah. Cuman teman saya ada yang jadi dia bawa salah satu alat marawis ke kelasnya. Soalnya jam istirahat dia mau latihan Hmm. buat penampilan gitu. Nah, terus di situ saya nyoba iseng main kan. Teman saya ngeliat. Nah, terus dari situ kayak dia ngomong, kok lu bisa main gitu kan. Terus mungkin dia ngelihat potensi saya atau gimana gitu. Terus saya diajak di tim marawis sekolahan. Oh, Setelah dia gitu. konfirmasi sama izin ke guru beliau gitu, ke pembimbing marawis di sekolah. Nah dari situ saya itu mulai itu bergelut di sekolah. Itu di sekolah jalan kelas 8 kelas 9, dia jalan 2 tahun itu di sekolah. Nah terus pas kelas 9 semester 2 tuh saya ingat, tim saya kan mikir kayak, soalnya di sekolah saya udah kelas 3 akhir itu udah nggak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler buat siswanya. Jadi tim saya kayak
diskusi mutusin buat bikin tim di luar nama sekolah, jadi atas nama sendiri gitu. Terus dibikin lah waktu itu, nama pertamanya Ali Kelas, saya inget tuh, itu bulan Desember kalau nggak salah. Bikin grup di sosial media di BBM, waktu itu masih di BBM, terus kayak bikin grup, terus nyari orang. Itu kebetulan juga dari situ orangnya macam dari sekolah kita, soalnya kan relasi kita juga waktu itu lumayan banyak, jadi kita nawarin, gua habis bikinin tim nih gitu kan, kayak mau join gak gitu. Oh ya ayo boleh, terus narik terus personilnya cukup gitu kan, terus akhirnya dibentuk di luar. Nah gitu. waktu itu, nah terus dari situ latihan-latihan, ikut lomba, terus makin banyak punya kenalan gitu kan, Kalau sampai boleh sekarang. kalau boleh tahu Mas, Maraus itu berapa ya orangnya itu? Kalau personilnya itu bisa dari, saya hitung dulu, itu bisa 12 sampai 15 buat satu grup, satu timnya 12 sampai 15 orang. Enggak. Itu. Dan itu bagiannya ada apa aja tuh Mas? Kalau boleh tahu. Jadi kalau di Marawis itu ada dua bagian. Jadi pemain depan atau perkusi sama pemain belakang yang koreografi. Oh, Jadi pemain depannya itu yang pasti 6 pemain perkusinya bisa 6, bisa 5 juga bisa. Terus vokalisnya 1. Nah yang pemain belakang bisa sisanya minimal 6. 5 tuh udah kurang kalau menurut saya, minimal 6, maksimal ya bisa 8, 9 juga bisa. Cuman kalau dibuat perlombaan gitu ya 8 itu udah mentok, soalnya kalau 9 takut panggungnya nggak muat oh gitu. Jadi tuh. Mas prosesnya bisa menjadi seperti sekarang itu gimana? Kayak mengikuti lomba-lomba gitu. Kayak, Lomba-lomba, mm-mm. kalau lomba-lomba Marawis yang pernah saya ikutin, nah saya kan kesenian Islaminya yang saya gelutin ada banyak nih. ada Oh gitu. Marawis ada Marawis, Qasidah, sama Hadroh, ada 3 tuh. Ya. Nah kalau yang lebih paling lama saya gelutin itu Marawis itu yang tadi saya bilang, dari kelas 8, kelas 2 SMP itu udah saya gelutin sampai sampai gede pokoknya. Terus untuk yang Qasidah itu mulainya pas saya kelas lulus SMP, pas kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 11 2 SMA itu udah saya mulai bergelut di Qasidah. Nah kalau Hadroh itu dari kelas 10. Kelas 10 tuh udah Oh mulai gitu ya. Hadroh. Cuman kalau untuk perlombaan, kalau di Marawi sendiri itu yang tingkatannya pemula, remaja pemula, itu dari yang Tangerang Raya sampai Jabodetabek. Terus kalau untuk yang tingkatannya umum itu ada Jabodetabek, Tangerang Raya, udah itu sama aja sih sebenarnya dua tingkatan Oh, itu saya. sama aja ya. Iya itu. Nah, itu Kalau yang Kosida itu kan yang ya, Marawis tadi yang cerita tuh. ya. Kalau yang Kosida itu, kalau Kosida itu nggak ada cakupan apanya daerahnya ya. Jadi kalau setahu saya dia itu kabupaten kalau nggak salah. Oh jadi Kalau Kosida kabupaten tuh doang gitu ya. ya, jadi kabupaten. Jadi sekota juga mungkin bisa, seprovinsi provinsi. Ya mungkin bisa, lupa saya tapi kan kalau Kosida tuh. Nah kalau yang Kosida saya waktu itu ikutnya di remaja putra. Nah saya belum pernah ikut yang umum. Saya yang umum kan
bener-bener lawannya bapak-bapak tuh, saya kan masih remaja waktu itu. Oh, Sekarang kurang masih, pengalamannya ya, Mas, ya? ya jam terbangnya beda, Heeh. umurnya beda gitu kan. Terus kalau yang Kalau hadros, ya, kalau kalau yang yang hadros hadro, saya selama ini nggak pernah ikut lomba, soalnya kayak ikut-ikut kayak buat acara-acara pengajian aja gitu, panggilan-panggilan mmm, kadang hadros. Jadi gitu. jadi nambah pengalaman aja ya, Mas, ya? Iya, kalau yang hadros mah buat iseng-iseng aja lah, kayak pengen nyoba gitu. Cuman kalau buat bergelutnya lebih ke qasidah sama marawis gitu. Nah, itu udah ngikutin berapa kali lomba tuh? Kalau yang Marawi? Kalau yang marawis lumayan banyak sih Mas. Maksudnya setiap ada event-event di Kabupaten Tangerang, di daerah kota, kalau yang marawis ya, Ya. di daerah kota, daerah Kabupaten Tangerang, sama DKI Jakarta. 3 cakupan itu tuh biasanya kita ikut. Kalau ada event-event yang Mhm. gede, yang sedang-sedang, yang kecil juga kadang kita ikut, tergantung sih. Tergantung Oh, jarak gitu. juga kita kalau mau ikut. Kalau dirasa kejauhan ya mungkin kita ya nggak bisa ambil gitu, soalnya kan terkendala jarak tuh. Dan itu Mas ada gurunya atau gimana? Atau berguru ke siapa gitu? Nah, ya di situ kita kita ada berguru juga yang pasti. Kalau buat otodidak Heeh. susah sih bisa dibilang gitu. Soalnya kita harus tahu teknik-tekniknya kan. Mhm. Teknik mainin alatnya gimana, terus teknik vokalnya gimana, adabnya gimana gitu kan, koreografinya gimana. Jadi kita berguru. Itu nama 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 tim dari guru saya itu Khairul Hafaz gitu. Oh, Jadi tim tim beliau ini ya, ya bisa dibilang udah, maksudnya banyak yang tahu gitu dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sampai DKI Jakarta gitu. Terus kebetulannya lagi eh, pelatih guru tim guru saya ini pernah ngejuarain Qosidah Remaja Putra Klasik Nasional di Riau. oh Itu di tahun Riau. 2000, ya itu tahun 2014 kalau nggak salah. Itu juara satu nasional. Jadi ya, ya kita juga bisa bilang beruntung juga bisa ketemu sama Riau. Jadi dibimbing di situ. Soalnya emang awalnya tim saya juga kan kebentuknya cuma karena Marawis gitu. Cuman karena Mhm. emang emang kepedulian gitu kan, tim pelatih, tim guru bergelut lama di bidang kosida, jadi ya kita manfaatin potensi yang ada gitu. Oh, iya. Jadi kita Nah ngambil kesempatan gitu. nah Mas, dari kesenian Islami yang Mas ikutin, Mas sudah dapat benefit apa aja tuh, Mas, selama ini? Kalau kalau buat benefit yang paling pertama sih pengalaman. Oh, ya, Pengalaman jadi kayak pengalaman. Jadi kayak kita nambah nambah cerita lah ibarat kata buat anak cucu. mmm, Kayak kita muda tuh pernah begini gitu. Terus ya menarik. hikmahnya juga kalau kita terjun ke dunia seni musik Islami, jadi ya masa mudanya tuh bisa dibilang apa ya, nggak terjerumus ke kenakalan Positif remaja lah. gitu ya, Mas? Positif. Nah gitu. Mhm. Jadi ada sisi positifnya tuh pas masa remaja ada gitu. Jadi kesibukan di luarnya jelas gitu, nggak cuman kayak nongkrong nongkrong nggak jelas. Baik Latihan baik. terus, benefit yang itu kan pengalaman. Terus yang kedua time management, itu kerasa banget tuh saya tuh kayak nggak ngebagi waktu buat latihan, buat keluarga, buat temen, buat sekolah, buat tugas dan lain sebagainya gitu kan. Itu kerasa banget tuh time manajemennya. Terus kayak nambah relasi. Di situ kan kita pasti ketemu sama tim-tim lain, personil lain kan nggak mungkin dong musuh-musuhan gitu kan. Mhm. Jadi kita kenal-kenalan, nambah relasi. Terus eh, nambah duit jajan juga. Oh, Saya kan itu ya, lumayan ya, Mas, iya ya? jadi iya jadi setiap misalnya juara nih, itu ntar didiskusiin ini duitnya mau digimanain. Kadang kalau emang duit kasnya lagi banyak ya kita apa
ngebagi ini per personil, misalnya dapat hadiah 1.500.000 ya dibagi ke personil yang lomba sama kru. Kita di situ juga ada kru, jadi nggak cuma personil. Jadi krunya itu kayak buat ngatur daftar lomba, technical meeting, ngurus konsumsi, ngurus alat, ngurus kostum, ngurus vokal. Jadi gitu. Vokal juga kita kan nggak vokal itu terus yang dipakai, soalnya tergantung tingkatan kategori lombanya. Kalau kita ngambil yang pelajar umum gitu, yaitu kita ngambil vokalnya yang pelajar. Kalau vokal kita dirasa kurang pede nih, ya kita narik vokal dari luar. Cuma kalau udah kategorinya umum, ya itu juga tergantung persaingan. Kita ngelihat daftar juga nih, tim-tim mana aja nih gitu yang jam terbangnya udah tinggi, yang ketat gitu, yang bagus. Jadi kita ngeliat dari situ juga. Biar seimbang gitu ya, Mas. Dari situ terus saya juga kan kayak ngajar-ngajar Maraus juga. Jadi kadang ada panggilan nih, terus kayak disuruh ngajar di masjid buat apa remaja masjidnya, terus di sekolah-sekolah gitu. Terus ya sebenarnya kalau ngajar-ngajar gitu nggak dibayar juga nggak masalah gitu kan, yang penting kayak kita amal jariah lah ibarat kata. Oh iya, Bahasa Islamnya mah amal jariah gitu. bisa bisa. Cuman ya kalau emang kalau emang pihak yang terkait mau ngasih kita uang, ya namanya rezeki kan kita nggak bisa nolak juga. Namanya umur segitu dikasih duit kan, ya mau nggak mau gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu kita kayak dikasih tahu, diajarin gitu maksudnya. Baik, Mas. Dan ini pertanyaan yang terakhir, kenapa Ya, Mas lebih bergelut di bidang kesenian Islami? Kan ada banyak tuh kesenian-kesenian lainnya, kayak misalnya paduan suara atau apa gitu. kalau alasan pertama saya ketimbang kalau zaman dulu kan kita pengen kelihatan keren ya gitu kan. Kayak ikut Ya. grup band gitu kan kelihatan keren, atau enggak kalau zaman saya dulu itu lagi ngehitnya shuffle dance. Oh, Shuffle zaman dance. Nah, SMP SMP zaman gitu ya, SMP. Mas? Iya, Iya. iya zaman SMP shuffle dance, terus kayak paduan suara dan lain sebagainya. Iya karena emang saya suka sih. Maksudnya sama keseni Islam itu kayak awalnya ya mungkin menurut orang kayak apaan sih gitu kan, so banget gitu. Oh, Cuman kalau menurut saya kayak wah seru nih gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya bergelut di bidang itu sampai sekarang gitu. Terus emang benefit yang saya rasain juga kan banyak gitu kayak yang tadi saya sebutin gitu. Terus lumayan juga soalnya benefitnya. Tadi kan banyak tuh. Nah terus untuk bayarannya tuh setelah dikasih tahu sama pelatih saya benefitnya kayak apa, harga kita lah, harga ilmu ya, ilmu emang maksudnya mm, amal jariah gitu, cuman ya tetap ya mungkin menurut mereka ada harganya karena kan kita masuk, tim saya masuk manajemen dia, ya otomatis semuanya di manage sama tim dia gitu dong. Jadi kalau ada apa-apa kita ke tim dia larinya. Terus dia ngomong, jadi harga kita itu misalnya saya ngelatih tim Marawis sekolah nih, saya bawa 2 orang, ya per pertemuan dibayar 200, jadi hitungannya 1 orang 100.000 per pertemuan. Itu bersih tuh udah termasuk makan, bensin, dan oh, lain sebagainya. Itu. baik, Mas. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada saya untuk berbagi ceritanya. Dan sekian wawancara dari saya dan Mas Gibran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.